wa taala, tidak ada nikmat yang paling besar kecuali seseorang itu diberikan kemudahan untuk menjalankan tujuan Allah menciptakan dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan visi misi. Allah tidak menciptakan kita dalam keadaan sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita untuk menjelaskan apa yang berkaitan tentang bagaimana kita beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Walaupun secara asal kalau kita ingin mengkalkulasikan waktu kita tidak 100% secara kasat mata habis dalam ibadah zahir. Kalau kita lihat sholat mungkin hanya satu waktu kurang lebih 20 menit, maka dikali 5 100 menit. Ya, hanya kurang dari 2 jam selesai sholat 5 waktu dalam sehari. Tapi Allah berikan kita 24 jam. Terus bagaimana kita merealisasikan ibadah kepada Allah ini? Sementara kalau kita hitung, maka waktu tidur kita lebih banyak, waktu makan kita lebih banyak, coffee break kita lebih banyak. Bagaimana kita menjalankan ini? Maka para ulama mengatakan semuanya itu kembali kepada niat. Semua perkara-perkara harian manusia itu berbeda setiap individunya. Ada seseorang yang melakukan amal perbuatan yang sifatnya itu perkara mubah, tapi dia mendapatkan pahala di situ. Contoh misalnya kita makan. Makan ini perkara mubah. Perkara yang boleh saja hukumnya. Kecuali seseorang yang kalau nggak makan meninggal dunia, maka pada saat itu makan hukumnya wajib bagi dia. Nah, tapi kalau makan pada umumnya yang kita tidak sampai binasa kalau kita nggak makan secara asal hukumnya mubah. Jadi sehingga dalam permasalahan makan saja ini ada yang mendapatkan pahala, ada yang tidak. Itu semua tergantung dengan niatnya. Kalau ada yang mengatakan kenapa makan? Karena ini sudah waktunya makan. Ini waktunya jam makan siang, ya saya makan. Nah, maka dia sudah menyelesaikan hajatnya, tidak ada perkara pahala di sana. Tapi kalau ada yang dia makan, di samping ini jam makan siang, kenapa makan? Supaya saya kuat beribadah, supaya saya kuat mencari nafkah, karena saya bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Disebabkan niat ini, dia dapat pahala. Contoh misalnya seorang yang tidur siang atau tidur di malam hari. Tidur perkara mubah. Tapi ada yang berpahala, ada yang tidak. Disebabkan niatnya. Nah, maka di sini memberikan kita faidah, Allah menciptakan kita secara umum untuk beribadah kepada Allah. Terus bagaimana kita merealisasikan ayat itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan, tidaklah jin Allah ciptakan dan juga manusia kecuali untuk beribadah. Nyatanya ibadah zahir kita enggak sebanyak aktivitas kita yang lainnya. Maka bagaimana cara menyingkronkannya? Yaitu dengan meniatkan segala sesuatu untuk ibadah. Dan ini sudah kita bahas ya, kalau masih ingat pada pertemuan yang terakhir. Sama seperti antum pergi kerja ke tempat ini, ada orang yang pergi kerja ke sini hanya sekedar melaksanakan kewajiban dia. Dia kerja, dia diberi gaji, otomatis dia harus melakukan tugas-tugasnya, pulang dia pada waktunya, sudah selesai antara muamalah sesama manusia saja. Bos kita, perusahaan kita berikan kita gaji, kita jalankan tugasnya, pulang selesai. Tapi ada orang yang di tempat ini dia mendapatkan pahala di setiap gerak-geriknya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang meniatkan untuk ibadah. Bagaimana? Dari rumah dia sudah niatkan, saya keluar menjemput rizki, saya keluar untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, karena saya seorang suami. Suami Allah katakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, ya, dia dilebihkan daripada wanita disebabkan apa? Mereka yang memberikan nafkah. Maka saya keluar, saya niatkan ibadah. Maka di sini dari antum start bekerja sampai antum pulang ke rumah, bahkan di jalan aja menuju ke rumah atau menuju ke tempat ini, antum dalam ibadah. Maka ini pentingnya niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu
binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niat-niatnya. Maka ingat, Allah ciptakan kita untuk beribadah dan kita tidak bisa maksimal dalam ibadah ini kecuali semua gerak-gerik kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Terlebih lagi yang benar-benar ibadah ataupun perkara mubah kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian tidak ada nikmat yang paling besar tatkala seseorang itu dimudahkan untuk ibadah. Antum sholat ini, antum sholat zuhur, ini ibadah. Antum dimudahkan dari sekian banyaknya manusia yang dilalaikan, tidak diberikan hidayah di hati mereka untuk melaksanakan sholat. Antum diberikan hidayah untuk mengerjakan sholat. Ini nikmat yang luar biasa. Karena nanti di akhirat, nanti setelah kehidupan ini yang berbicara bukan harta, yang berbicara bukan jabatan, yang berbicara bukan status sosial, yang berbicara itu amalan kita. Makanya surga itu sesuatu yang mahal. Inna sil'atallahil ghaliyah. Sesungguhnya Allah memiliki barang dagangan yang sangat mahal, yang semua orang ingin masuk ke dalamnya, ingin memilikinya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Inna sil'atallahil ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal. Akan tetapi walaupun mahal, orang termiskin sekalipun bisa membelinya. Inna sil'atallahil jannah. Barang dagangan Allah itu adalah surga, dan surga itu harganya bukan pakai uang, bukan pakai jabatan, bukan pakai orang dalam, tapi pakai apa? Amal ibadah kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah Allah berikan kita hidayah. Maka teruslah berdoa teman-teman sekalian, ya, teruslah berdoa sebagaimana Nabi saja sallallahu alaihi wasallam berdoa. Di antara doa yang banyak disebutkan oleh beliau adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taatik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita pada siang hari ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang minoritas. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang minoritas, lawan daripada mayoritas. Kenapa kita katakan orang-orang yang bersyukur itu minoritas? Ya sesuai dengan kita menamakannya minoritas, yaitu golongan yang sedikit daripada mayoritas. Maka di sini memberikan kita faidah bahwasanya di dalam kehidupan ini orang yang bersyukur itu sedikit. Dan ini judul bukan dari keinginan saya, dan ini judul bukan dari bersumber dari ucapan atau ketikan pesan saya kepada panitia, bukan. Tapi ini adalah pengabaran dari apa yang Allah kabarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Saba ayat 13, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Allah yang mengabarkan demikian, sedikit. Ya, yang banyak adalah yang mengaku-ngaku bersyukur. Ya, kalau orang dikatakan, semua orang ingin mengatakan dia bersyukur. Semua ingin mengatakan dia bersyukur. Oh, saya bersyukur, saya bersyukur. Itu yang banyak. Tapi yang Allah verifikasi syukurnya itu benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, qalil, sedikit. Maka sebagian kaum salaf mereka berdoa, ya, mereka mengatakan Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku di antara golongan-golongan yang sedikit. Iya, karena orang-orang yang bersyukur itu sedikit. Maka para hadirin sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan semoga bagi kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Kita menjadi hamba yang syukurnya terverifikasi, syukurnya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, kita perlu tahu dulu apa sih syukur itu?
Apa syukur itu teman-teman sekalian? Yang antum pahami, syukur itu apa? Terima kasih. Syukur itu terima kasih. Ada lagi? Iya, panjang ya. Nah, syukur berbagai macam versi, tapi kalau kita selaraskan dengan bahasa kita, syukur secara bahasa terima kasih. Seorang dikatakan bersyukur kepada orang lain tatkala dia membalas apa yang diberikan orang lain kepadanya dengan sesuatu yang semisal atau lebih, atau dengan tidak bisa membalas atau dengan mengucapkan ucapan terima kasih. Itu syukur. Nah, maka apa syukur yang dimaksudkan syukur dalam agama kita? Secara bahasa, syukur adalah as-sana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur secara bahasa itu adalah pujian bagi yang memberikan kebaikan atas kebaikan yang telah diberikan. Itu secara bahasa. Ya, kita dikatakan bersyukur kepada manusia tatkala kita puji dia, tatkala kita sanjung dia. Masya Allah, terima kasih atas apa yang telah Antum berikan. Terima kasih. Ini secara bahasa, dan itu yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terus kemudian apa istilah syariat daripada syukur ini? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam ungkapan yang sangat bagus, ungkapan yang mencakup semuanya, inti daripada syukur. Dan kalau kita telaah lebih dalam dari ucapan beliau ini, terciptalah bagaimana cara kita bersyukur. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan syukur adalah asyukru zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdih sana'an wa'tirafan. Syukur adalah menampakkan efek-efek dari nikmat yang telah diberikan atas lisan seorang hamba. Ini yang pertama, lisan kuncinya. Apa itu? Sana'an wa'tirafan. Dia memuji yang memberikan nikmat, dia mengakui nikmat tersebut dari yang memberikan. Yang tidak lain adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dan yang kedua dengan hatinya, dengan dia bersaksi atas bahwasanya dia adalah orang yang diberikan nikmat, benar-benar mendapatkan nikmat, dan bukti dia membuktikan dia mencintai yang memberikan nikmat kepada dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Dan yang ketiga, dia menampakkan efek daripada nikmat tersebut dengan anggota badan dia. Apa itu? Dengan dia patuh dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia istilah syukur yang diberikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Saya sederhanakan bahasanya. Syukur adalah seseorang menampakkan bukti dari apa yang telah diberikan oleh Allah dengan lisan dia, dengan hati dia, dan dengan anggota badan dia. 3 komponen penting: hati, lisan, anggota badan. Dengan 3 inilah seseorang nanti akan terbukti benar syukurnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jemaah sekalian, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur ini sesuatu yang sangat berat. Syukur sesuatu yang sangat berat. Oleh karena itu, saking beratnya, Allah memastikan dalam Al-Quran, di antara sekian banyak manusia yang bersyukur hanya sedikit. Kira-kira, kalau ada sebuah perkara, dan yang bisa itu sedikit, kira-kira perkara itu sulit apa mudah? Ujian ini. Yang ikut 100, yang lolos 30. Kira-kira ada nggak yang ngomong, mudahnya ujiannya, yang lolos 30? Nggak ada. Pasti semua mengatakan sulit sekali ujiannya, sehingga yang lolos 30 sedikit. Maka bersyukur pun berat sekali. Butuh perjuangan. Dan di antara bentuk yang membantu kita bisa bersyukur, kita harus tahu syukur itu bagaimana. Kebanyakan orang, kenapa dia dikatakan tidak bersyukur? Dia tidak tahu caranya bagaimana bersyukur. Itu yang pertama. Akhirnya seperti orang-orang sudah, kalau ditanya, aku bersyukur ini. Syukurnya bagaimana? Ya pokoknya syukur sudah. Nah itu sudah. Makanya perlu kita tahu bagaimana cara
cara bersyukur tersebut. Tapi sebelum kita bahas inti daripada pembahasan kita tadi itu, kita akan membahas beberapa perkara keutamaan orang-orang yang bersyukur. Di antara keutamaan orang-orang yang bersyukur adalah yang pertama, syukur itu adalah ibadah. Itu harus kita ketahui. Syukur itu adalah ibadah, dan setiap ibadah pasti ada apa di situ? Pahala. Jadi jangan kira, kan kita yang sudah kita ma'ruf nih, yang sudah kita pahami bersama, yang mudah diterima akal, orang kalau diberikan ujian, bersabar dapat pahala, karena effortnya lebih. Tapi yang sering diluputkan oleh manusia, dia lupa bahwasanya syukur juga itu berbuah pahala. Dan seringkali kalau musibah itu memang seringnya diingat-ingat. Ya, kita kalau ada ujian itu yang kita ingat. Padahal nikmat-nikmat yang berderet-deret itu seringkali dilupakan. Maka yang pertama, di antara keutamaan syukur, syukur adalah ibadah, dan setiap ibadah pasti akan berbuahkan pahala. Jangankan syukur yang begitu sulit, amal ibadah yang paling kecil saja, senyum saja, Nabi SAW mengatakan, jangan engkau remehkan perkara-perkara yang kecil, walaupun sekiranya engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Senyum aja berpahala, jangan diremehkan. Apalagi bersyukur. Oleh karena itu, kalau kita lihat para nabi dan rasul, mereka semua hamba-hamba yang bersyukur. Ya, disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam, Allah mengatakan, innahu kana abdan syakura. Nuh alaihi salam adalah hamba yang bersyukur. Kita lihat Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, mungkin antum masih ingat bagaimana kisahnya. Kita belajar dulu mungkin di sekolah walaupun tidak begitu detail. Kalau kita lihat di sini Allah mengabarkan Nabi Nuh alaihi salam adalah hamba yang banyak bersyukur, kira-kira sedikit ganjal begitu. Kalau kita baca perjalanannya Nabi Nuh alaihi salam, yang cocok adalah sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam adalah hamba yang bersabar. Tapi Allah katakan dia hamba yang bersyukur. Nanti kita jelaskan apa alasannya. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, sekiranya Allah katakan dia hamba yang bersabar di ayat ini, semua kita menerima. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam berdakwah berapa lama dakwanya Nabi Nuh? Nabi Nuh berdakwah berapa lama dakwanya Nabi Nuh? Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Berapa jadinya? 950 tahun berdakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Luar biasa, siang malam berdakwah, menyerukan ajaran Allah. Ujian selama itu 950 tahun. Di samping itu ternyata istri beliau nggak ikut. Ini berat. Saya pendakwah ya. Saya berdakwah di sebagian besar wilayah Balikpapan, dan saya merasakan bagaimana vibes-nya berdakwah. Dan di antara tantangan terberat berdakwah itu kalau kita mendakwakan sesuatu ditolak keluarga sendiri. Itu berat sekali. Nabi Nuh alaihi salam dakwanya 950 tahun, istrinya nggak nurut, nggak menerima dakwanya. Berat sekali. Saya nggak bisa bayangkan. Sedangkan orang saja, jangankan berdakwah, kalau antum lihat, gak usah dia berdakwah, lihatlah dia ahli agama, sering ke masjid, anaknya ternyata preman, antum gimana mandangnya? Wih, apa itu? Bapaknya ke masjid, anaknya udah jelas, kan gitu kan? Nah ini Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, mengajak orang ke penyeru kepada Allah, istrinya nggak ikut. Bagaimana? Pasti dicemooh oleh kaum-kaumnya di saat itu. Istrinya nggak ikut, anaknya juga nggak ikut. Luar biasa. Dikatakan dalam Al-Quran, tidak mengikuti Nabi Nuh kecuali jumlah yang sedikit, kurang lebih hanya 80 orang sepanjang 950 tahun. Jadi kalau kita lihat itu 950 tahun yang ikut kajian, yang ikut dakwah Nabi Nuh hanya sekitar 80-an. Berapa tuh kalkulasinya? Sekitar 10 tahun lebih baru tambah 1 orang. Kajian sudah ada 1 orang, 10 tahun lebih baru datang 1 lagi. Sampai 950 tahun baru dia dapat 80 orangan, kurang lebih. Berat. Tiap hari pembesar-pembesar kaumnya melewati Nabi Nuh, mengatakan dia gila,
Bagaimana mungkin musim kemarau dia buat kapal, dibilang gila, dan seterusnya. Berat. Sekiranya Allah katakan dia hamba yang bersabar, pas. Tapi Allah katakan dia, innahu kana abdan syakura. Nuh itu hamba yang bersyukur. Apa alasannya? Alasannya adalah Nabi Nuh alaihi salam tidaklah mendapatkan nikmat kecuali dia akui. Dia diberikan minum, dia mengatakan alhamdulillah. Dia diberikan makan, dia mengucapkan alhamdulillah. Dia diberikan pakaian, dia ucapkan alhamdulillah. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Semua nikmat dia mengucapkan alhamdulillah. Dia diberikan minum, alhamdulillah, aku diberikan minum. Sekiranya Allah menghendaki aku haus, aku akan haus. Itu Nabi Nuh. Diberikan pakaian, dia ucapkan alhamdulillah. Sekiranya Allah inginkan aku tanpa busana, aku akan telanjang, tidak punya busana. Setiap diberikan sesuatu, dipuji oleh Nabi Nuh alaihi salam. Maka dikatakan dia hamba yang bersyukur. Terus kemudian juga Nabi Ibrahim alaihi salam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala syakiran li an'umih. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah hamba yang bersyukur. Padahal kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam luar biasa ujiannya, tapi dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka para hadirin sekalian, yakinilah syukur itu ibadah. Syukur itu ibadah. Kemudian syukur adalah sifat-sifatnya orang yang beriman. Di antara keutamaan syukur, syukur adalah sifatnya orang yang beriman. Kalau antum bersyukur, berarti antum adalah di antara orang-orang yang benar keimanannya. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Semua perkaranya baik, apabila diberikan nikmat maka dia bersyukur. Ini ciri orang yang beriman. Maka antum jadilah orang-orang yang bersyukur, maka antum di antara orang-orang yang beriman. Kemudian di antara keutamaan yang sangat besar, dan ini sebenarnya sudah cukup tanpa menyebutkan yang lain. Orang yang bersyukur, dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita hidup ini kejar apa sih? Ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho sama kita, selesai semua urusan kita akan baik. Dan di antara pintu yang menjadikan Allah ridho kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Sekiranya kalian bersyukur, Allah akan ridho kepada kalian. Kemudian syukur ini diantara keutamaannya menambah nikmat yang telah diberikan. Antum kan ingin tambahan semuanya. Itu manusiawi. Manusia itu diantara sifatnya, dasarnya suka untuk ditambah. Segala hal. Tapi bukan keburukan, bukan ujian. Kalau ujian ingin diangkat. Tapi kalau kenikmatan, apapun itu dia secara asal ingin ditambah. Dan diantara sarana untuk menambah nikmat tersebut adalah bersyukur kepada Allah. Antum mungkin sudah sering dengar, antum sudah hafal, khatib-khatib sering mengucapkan la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, aku akan benar-benar tambah, kata Allah. Maka bersyukur antum. Antum bersyukur punya gaji sekian sekarang, bersyukur Allah akan tambah. Kalau tidak tambah nominalnya, minimal Allah akan tambah keberkahannya. Antum punya kendaraan, syukuri. Syukuri, Allah akan tambah. Allah akan tambah. Ya, antum punya apapun itu syukuri. Punya istri satu sekarang, syukuri. Allah akan ya, tambah ya, semoga tambah keberkahannya, sakinah mawaddah warahmah. Ya. Seperti itu. Intinya Allah akan tambah. Jadi nikmat itu kalau disyukuri dia akan tetap, minimal dia tetap, maksimal dia akan bertambah. Tapi kalau nikmat itu dikufuri, itu akan hilang nikmat tersebut. Ya, jadi antum jadilah orang-orang yang bersyukur. Kemudian sekarang masuklah kita kepada intinya, walaupun banyak keutamaan yang lainnya, tapi tidak mungkin kita sampaikan semuanya. Intinya itu tadi sudah mewakili orang yang bersyukur, Allah akan ridho sama dia. Kalau sudah ridho, semua urusan di dalam kebaikan. Ya, kalau Allah ridho sama kita, selesai. Manusia mau hina kita, manusia mau nggak suka sama kita, nggak ada urusan. Allah sudah ridho sama kita. Kita hidup ini kejar ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Kalau Allah ridho sama kita, udah urusan kita baik sudah. Ya, jadi para hadirin sekalian, jadilah hamba yang bersyukur, maka Allah akan ridho kepada kita. Sekarang, lantas bagaimana caranya menjadi orang yang bersyukur? Karena Allah katakan ini yang lolos ini sedikit, yang lolos ini sedikit. Sulit.
minoritas. Kita ingin menjadi orang-orang yang minoritas tersebut. Bagaimana caranya? Maka ada 3 poin yang harus diperhatikan, dan ini sudah kita sampaikan di awal tadi. Para ulama mengatakan ini rukun syukur. Rukun itu adalah sesuatu yang kalau tidak ada, ibadah itu tidak sah. Contohlah, kita sholat. Sholat itu ada rukunnya nggak? Ada. Apa di antara rukun sholat? Sudah belajar fikih? Apa di antara rukun sholat? Al-Fatihah. Kalau wudu itu syarat. Ya, kalau wudu itu syarat. Jadi kalau syarat itu sebelum melakukan ibadah, kalau rukun itu di tengah-tengah ibadah harus ada sampai selesai ibadah tersebut. Nah, Ustadz jawab betul tadi, Al-Fatihah. Orang kalau sholat nggak baca Al-Fatihah, nggak sah sholatnya. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholat orang yang nggak baca Al-Fatihah. Ini tentunya yang kita bahas kalau jadi imam sama sholat sendiri. Kalau jadi imam sama sholat sendiri nggak baca Al-Fatihah, nggak ada sholat. Tapi kalau jadi makmum terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makmum harus baca juga, ada yang mengatakan makmum nggak perlu baca, cukup dengar imam yang mewakili bacaannya. Ini khilaf. Tapi intinya sholat sendirian dan menjadi imam nggak ada Al-Fatihah, nggak sah sholat. Itu rukun. Nah, syukur juga demikian, ada rukunnya, dan rukunnya ada 3. Kalau ini tidak ada salah satunya saja, dialah dikatakan orang yang tidak benar syukurnya. Makanya gara-gara ada 3 rukun ini, yang lolos itu sedikit, yang benar itu sedikit. Kita harus tahu supaya kita benar syukur kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah dengan hati. Bersyukur itu dengan hati. Bagaimana caranya? Al-i'tiraf al-jazim bi anna hadhihi an-ni'mah min 'indillahi 'azza wa jalla. Yang pertama, kita meyakini dengan hati kita semua nikmat itu dari Allah. Itu yang pertama. Jadi antum harus yakini semua nikmat itu dari Allah. Iya, walaupun memang ada sebab ya. Memang ada sebab, ada yang lainnya. Tapi semuanya itu secara sumber yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang ingin benar syukurnya, apapun yang dia dapatkan jangan pernah dia nisbatkan kepada dirinya sendiri atau kepada selain Allah. Contoh, orang dia diberikan rezeki, diberikan harta, ya, terus dia mengatakan ini saya dapat karena saya. Ini tidak bersyukur kepada Allah. Apa bedanya dia dengan Qarun? Qarun itu luar biasa, hartanya tuh luar biasa. Ikon kekayaan dunia itu Qarun, adalah orang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Hartanya begitu banyak, bahkan kuncinya saja, kunci berangkasnya itu puluhan orang dewasa yang kuat itu belum cukup untuk mengangkat. Butuh puluhan orang, kurang lebih 40 orang baru bisa mengangkat kuncinya. Bagaimana isinya? Tapi Allah tenggelamkan dia di bumi. Kenapa? Karena dia tidak meyakini nikmat itu dari Allah. Tatkala ditanya, Qarun, kamu bisa begini seperti apa? Kamu bisa begini bagaimana? Dia mengatakan, aku dapatkan ini karena ilmu yang aku miliki, karena aku. Akhirnya apa? Dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Udah, nggak ada kabarnya. Dan merupakan penduduk ahli neraka. Saking kayanya, setiap ada dapat harta yang tertanam disebut dengan harta Qarun. Itu karena saking kayanya. Tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak meyakini semuanya dari Allah, Allah tenggelamkan, Allah binasakan dia. Maka kita teman-teman sekalian, yakini dalam hati kita tidak ada yang bisa kita dapatkan. Jabatan kita bisa mendapatkan gaji segini, pekerjaan seperti ini, bisa dapat istri kita yang di rumah, bisa dapat anak-anak, bisa ini, bisa itu, kecuali Allah yang berikan kita. Yakini demikian. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Yang pertama dengan hati. Yang kedua apa? Dengan lisan. Syukur itu dengan lisan. Lisan bagaimana? Perbanyak ucapan alhamdulillah. Perbanyak ucapan alhamdulillah.
Nabi SAW itu kalau diberikan nikmat mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, atau alhamdulillah lah cukup. Antum tatkala dapat sesuatu alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan tatkala Nabi diberikan sesuatu yang tidak disenanginya, Nabi ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal. Terus alhamdulillah. Maka antum perbanyak pujian, terutama kalau misalnya antum nggak punya waktu khusus untuk mengucapkan zikir tersebut. Setelah sholat ada zikir alhamdulillah 33 kali, antum resapi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapkan demikian. Terus kemudian yang masuk dalam pembahasan lisan ini adalah antum tampakkan, ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada antum. Contoh, ingat-ingat, misalnya antum bekerja, terus kemudian ada yang tanya kepada antum bagaimana bisa seperti ini, seperti ini. Katakan, alhamdulillah, saya kalau kerja, saya waktunya sholat, saya sholat, alhamdulillah Allah berikan saya ini. Sampaikan nikmat-nikmat Allah. Sebutkan, gak apa-apa. Selagi orang tersebut tidak hasad. Selagi orang tersebut tidak iri sama kita. Tapi kalau orang tersebut ada indikasi iri, kalau kita sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak usah diceritakan. Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah, sampaikan. Kemudian ingatkan, diantaranya adalah ingatkan istri, sebut-sebut nikmat. Katakan, alhamdulillah sekarang kita hidup nyaman, kendaraan nyaman. Ingatkah dulu kita nggak punya motor, misalnya. Kita pinjam motor, kita kadang isi bensin, kadang enggak. Iya, punya rumah sekarang alhamdulillah walaupun kecil. Ingatkah dulu kita kontrak sana sini, kita masih betah di rumah itu, disuruh pergi orangnya mau pakai rumahnya. Ingat itu. Sebutkan nikmat. Punya anak, alhamdulillah anak saya diberikan Allah berikan kemudahan menjadi penghafal Al-Qur'an. Nisbatkan semua itu kepada Allah. Jangan, anak antum masya Allah ya hafiz Quran. Iya bapaknya, bapaknya nggak lulus Iqra. Jangan, ya kan gitu biasanya. Masya Allah anak antum soleha, anak antum. Iya bapaknya siapa dulu? Jangan, katakan alhamdulillah Allah mudahkan dan saya juga terus arahkan dia. Baru keduanya saya gitu, karena saya berusaha. Tapi yang pertama Allah. Tatkala kita sembuh dari sakit, ucapkan alhamdulillah Allah berikan kesembuhan saya, dan seterusnya. Sampaikan semua nikmat, sandarkan kepada Allah. Tatkala ada yang tanya, katakan ini dari Allah. Katakan. Jangan sekali-sekali antum ditanya, antum disebutkan kepada selain Allah. Jangan, disebutkan kepada Allah. Jadi lisan memuji Allah dan menceritakan nikmat tersebut, menyandarkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah dengan jawareh, anggota badan. Apa itu anggota badan? Maksudnya kita beribadah kepada Allah. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak mengaku-ngaku jadi orang yang bersyukur. Cukup kamu buktikan saja. Ya, cukup kamu buktikan kamu adalah orang yang bersyukur, sudah. Dengan apa? Beribadah. Kalau kamu tidak beribadah kepada Allah, tidak menjalankan ketentuan agama, berarti kamu bukan orang yang bersyukur. Ya, kamu beribadah berarti kamu orang yang bersyukur. Coba kita lihat Nabi SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian? Karena beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Antum pernah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Antum pecah-pecah? Pernah? Antum aja panjang sedikit gitu di belakang. Rasulullah sholat itu sampai kakinya pecah-pecah, kakinya bengkak-bengkak. Sampai istrinya heran sendiri. Wah, luar biasa ini suamiku ini. Ditanyalah sama Aisyah, kenapa engkau sholat sampai demikian lelahnya, sampai kakimu bengkak-bengkak, pecah segala macam. Padahal kamu udah dijamin ampunan, pasti masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Lihat, Nabi mengaplikasikan syukurnya dengan beribadah. Maka nggak usah banyak teori. Antum kalau mengaku bersyukur, antum ibadah. Itu aja. Orang semakin baik ibadahnya berarti semakin baik syukurnya kepada Allah. Itu juga. Itu saja, selesai, nggak ada urusan. Terus kemudian juga maksudnya di sini adalah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan. Contoh, Allah berikan kita harta. Jangan habis untuk sesuatu yang haram. Diberikan harta, judi online, pasang slot, slot ya namanya. Judi online. Diberikan harta, diberikan nikmat rezeki, beli homer dan seterusnya, beli narkoba, itu berarti antum nggak bersyukur.
Antum diberikan sepeda motor, diberikan kendaraan oleh Allah. Kendaraan antum lebih sering parkir ke tempat ketaatan apa kemaksiatan? Kalau lebih sering ke tempat ketaatan, berarti antum orang yang bersyukur. Punya motor bagus, tapi nggak pernah parkir di masjid. Berarti antum nggak bersyukur itu. Parkirnya di mana? Di tempat-tempat maksiat. Jangan. Kalau antum bersyukur, semua nikmat antum gunakan untuk ketaatan. Antum diberikan handphone. Handphone ini antum bisa dapat pahala, juga bisa dapat dosa. Antum share kebaikan, share nasihat, untuk telepon istri, untuk telepon orang tua, berpahala. Bersyukur antum. Tapi kalau antum untuk nonton yang haram, lihat sesuatu yang haram, share kemaksiatan, berarti antum bukan orang yang bersyukur. Jadi ini penting, ini banyak orang kalah di sini. Lisannya ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, malam-malam dia maksiat dengan nikmat tersebut. Ini yang kalah. Maka ini dia 3 perkara yang sangat penting agar kita lolos dan masuk ke golongan minoritas yang sedikit itu. Kalau kita ingin benar syukur kita, yang pertama, yakini dengan hati semua nikmat dari Allah. Adapun kerjaan, adapun sekolah, adapun usaha, itu sebab. Banyak orang yang usaha tapi nggak dapat dia. Banyak orang yang sekolah tinggi nggak dapat dia. Nggak ada hubungan yang pasti, itu hanya sebab semuanya. Tapi yang murni berikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mempelajari ilmu ekonomi, pelajari tentang passive income, ternyata nggak kaya-kaya juga dia. Ada orang yang sekolahnya tinggi, ternyata digaji oleh yang lulusannya SD. Katakan itu semua sebab, tapi yang memberikan murni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakini semua nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, perbanyak ucapkan alhamdulillah, perbanyak ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji Allah dan ceritakan nikmat tersebut kalau ada kebutuhan maslahat agar kita lebih bersyukur, ya, dan yakini bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Gunakan nikmat tersebut bukan untuk dosa, bukan untuk maksiat. Allah berikan kita nikmat, ini semua akan ditanya. Allah berikan kita harta, kita akan ditanya. Allah berikan kita fasilitas, kita akan ditanya. Tapi kalau kita gunakan untuk ketaatan, maka kita akan selamat. Maka inilah 3 perkara kalau kita lakukan, maka kita adalah orang yang benar syukurnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian teman-teman sekalian.